Ya, di sini kalau kita lihat secara langsung ya, nilai maksimalnya harusnya 7 di posisi angka kedua, nilai minimalnya harusnya nilai keempat ini ya, nilainya 2. Oke, nilai maksimalnya 7, minimalnya 2. Berhasil ya teman-teman logikanya? Oke. Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Kita akan lanjutkan pembahasan pemrograman Java. Dan untuk video kali ini, kita akan coba ulas tentang gimana cara kita mencari nilai maksimal dan minimal dari kumpulan angka yang kita inputkan dengan menggunakan fitur inputan keyboard teman-teman. Gimana pembahasannya? So, simak videonya sampai selesai. Sebelum kita nanti mengulas tentang gimana cara kita mencari nilai maksimal dan juga minimal, di sini saya sudah punya satu project teman-teman. Dan untuk IDE yang saya gunakan di sini adalah Apache NetBeans. Kalau kalian menggunakan IDE yang lainnya, silahkan. Tinggal nanti untuk fiturnya disesuaikan ya teman-teman. Langkah awal di sini kita akan coba buat inputan keyboardnya dulu teman-teman. Kalau kalian ingat, kita akan memanfaatkan sebuah library yang namanya scanner. Letaknya itu ada kita impor dulu di Java. Terus untuk package-nya namanya itu adalah util atau kepanjangan dari utility. Dan untuk nama library-nya adalah scanner. Sekarang library scanner akan kita deklarasikan di dalam public static void main di sini atau PSVM teman-teman. Caranya kita panggil dulu untuk si library scanner, kita buat identifier. Di sini saya kasih nama masuk. Kita buat objek dengan cara new scanner. Untuk parameternya di dalam scanner sini adalah system.in. Untuk fitur yang pertama kita buat, di sini kita akan coba buat inputan keyboard untuk jumlah angka yang akan kita cari nilai maksimal dan minimalnya. Jadi saya akan buat sebuah variabel dengan tipe data integer, untuk namanya adalah JML teman-teman. Terus di sini untuk JML kita akan coba kasih narasi. Perintahnya adalah jumlah angka gitu ya. Terus untuk variabel JML itu adalah si identifier masuk .next int karena kita akan menginputkan nilai dengan tipe data integer teman-teman. Kalau ini kita jalankan, kita akan mendapatkan fitur seperti ini. Jumlah angka, kita bisa menginputkan angka di sini teman-teman. Ya, tapi fiturnya masih seperti ini. Kita bisa memberikan input. Nah, sekarang variabel jumlah ini atau JML akan kita apakan? Kita akan coba di sini menggunakan for untuk melakukan perulangan inputan data sebanyak JML, sebanyak si variabel jumlah. Jadi kalau kita menginputkan angka 5, berarti kita akan punya 5 nilai yang akan kita cari nilai maksimal dan nilai minimalnya teman-teman. Sementara seperti ini dulu, kita akan mulai counternya. Saya akan kasih identitas atau variabel i, kita mulai dari angka 1. Dia akan kita ulang sebanyak variabel JML. Jadi selama i itu kurang dari JML. Atau sama dengan ya JML. Terus selama perulangan si variabel i akan kita incrementkan. Di sini saya enter dulu biar nanti enak scrollnya teman-teman. Terus di sini saya akan coba tampilkan untuk nanti fitur inputannya nilai atau angka lah ya. Angka ke si variabel i. Terus di sini saya berikan sama dengan biar enak nanti. Kalau sekarang kita jalankan, kita akan mendapatkan fitur seperti ini teman-teman. Cepat juga ya teman-teman ya. Kalau 4 dia akan muncul angka ke 1, ke 2, ke 3 sampai ke 4, tapi menyamping ini ya. Gimana biar menurun? Di sini ada len-nya. Coba kita jalankan. Kalau angkanya 2, dia akan tampilkan seperti ini. Kalau angkanya 10, akan ditampilkan seperti ini. Ya, sekarang kita akan berikan inputan ke dalam angka ke ya ini ya, angka ke. Nah, berarti di sini kita akan buat sebuah variabel yang namanya angka. Oke. Dan di sini len-nya akan saya hapus biar kita inputnya itu di sebelahnya, teman-teman. Di sebelahnya angka ke 1, kita inputnya di sini. Nah, di sini untuk si variabel angka kita kasih fitur untuk menginputkan data. Berarti si identifier masuk. Untuk fiturnya adalah next int karena tipe data dari si variabel angka itu adalah integer teman-teman. Kalau sudah sekarang kita jalankan jumlah angkanya misalnya 4. Angka ke 1 kita bisa menginputkan semisal 2,
angka kedua 6, angka ketiga 4, angka keempat semisal 9. Seperti ini. Biar ini ada batasnya, di sini setelah kita inputkan data, saya kasih system.out.println garis seperti ini teman-teman. Sebenarnya ini cuma fitur tambahan, tapi biar kita bisa tahu mana mulai kita menginputkan angka ya teman-teman. Seperti ini, angka ke-1 semisal 4, angka kedua 3, angka ketiga 6. Oke. Lalu sekarang angka-angka ini mau kita apakan ya? Kita akan cari nilai maksimal dan minimalnya. Berarti kita harus punya variabel untuk menampung nilai maksimal dan juga nilai minimalnya. Jadi di sini saya kasih namanya adalah max dan juga min. Karena max dan min ini akan kita proses di dalam perulangan, jadi kita harus deklarasikan dulu teman-teman nilai awalnya itu seperti apa. Untuk max kita akan deklarasikan dengan angka 0 atau nilai awal yang akan kita jadikan acuan. Dan nanti di dalamnya perulangan sini kita akan cek apakah max saat ini nilainya itu lebih dari angka yang kita inputkan sekarang. Kalau angka yang kita inputkan nilainya lebih dari si nilai dari variabel max saat ini, berarti kita akan ubah atau ganti nilai dari variabel max yang saat ini melekat teman-teman. Langsung aja kita praktekkan. Untuk min kita akan ambil nilai tertinggi, misal 100 teman-teman. Biar nanti paham, kita langsung praktekkan aja di sini. Kita akan kasih if atau percabangan perumpamaan ya. Jika si variabel angka yang kita inputkan itu nilainya lebih dari si variabel max saat ini, maka si variabel max itu akan kita ubah nilainya menjadi variabel angka atau angka yang kita inputkan teman-teman. Nah ini untuk fitur dari si variabel max. Coba kita tampilkan dulu. Kita kasih pembatas seperti ini. Kebanyakan. Untuk si variabel atau si maksimal, nilai maksimal itu adalah si variabel max. Coba kita jalankan. Jumlah angkanya semisal 3. Angka ke-1 kita punya angka 6, angka kedua kita punya angka 8, angka ketiga kita punya angka 4. Nah, harusnya ini nilai maksimalnya adalah angka 8 teman-teman. Yang di angka kedua ini. Kalau kita enter, ya nilai maksimal adalah 8. Dia akan ngecek di sini teman-teman. Kita input di sini, seret. Nilai ke-1 adalah 6. Dia akan dicek. Angka nilainya berapa? 6. Maksimal sekarang variabel max itu nilainya berapa? Di atas ini kita deklarasikan 0. Berarti 6 nilainya lebih dari 0. Sehingga di sini variabel max nilainya adalah angka yang kita inputkan adalah 6. Jadi di perulangan pertama nilai maksimalnya adalah 6. Langsung dia naik, lanjut ke perulangan selanjutnya kita input angka 8. Dia akan dicek. Sekarang nilai max itu adalah 6. Apakah angka yang kita inputkan itu lebih dari variabel max saat ini? Ya 8 ternyata dia lebih dari 6. Sehingga variabel max yang sebelumnya nilainya 6 akan diganti nilainya menjadi angka 8. Sehingga max sekarang nilainya 8 teman-teman. Dan kita lanjut ke perulangan ketiga. Kita menginputkan angka 4. Akan kita bandingkan teman-teman. Apakah angka yang kita inputkan itu lebih dari max saat ini? Max saat ini adalah 8 dan angka yang kita inputkan itu adalah 4. Sehingga nggak memenuhi. 4 itu nggak lebih dari 8. Nilai dari variabel max itu tetap 8 dan akan ditampilkan di sini nilai max itu adalah 8 gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan paham ya teman-teman. Kita lanjut untuk si nilai minimal atau nilai terkecil ya. Jadi di sini saya akan buat if lagi jika si variabel angka itu nilainya kurang dari si min ya, kok max. Maka kita akan ubah si variabel min itu nilainya adalah si angka. Ya. Karena di sini kan kita deklarasinya min 100 ya. Kalau nilai yang kita inputkan itu kurang dari 100, jadi nanti nilai minimalnya akan diubah menjadi angka yang kita inputkan itu. Tapi kalau lebih berarti dia nanti nggak akan berubah teman-teman, nilainya akan tetap. Atau ini minnya kita ubah jadi 1000 lah ya. Semisal kita nanti input nilai lebih dari 100, nggak masalah ya. Terus di sini kita akan tampilkan. Atau ini saya copy paste aja, kita ubah narasinya nanti menjadi minimal. Nilai min. Variabelnya kita ubah menjadi min. Coba kita jalankan. Jumlah angkanya semisal 5 ya. Angka ke-1 3,
angka kedua 7, angka ketiga 5, selanjutnya angka 2, angka kelima semisal 4 teman-teman. Ya di sini kalau kita lihat secara langsung ya, nilai maksimalnya harusnya 7 di posisi angka kedua, nilai minimalnya harusnya nilai keempat ini ya, nilainya 2. Oke, nilai maksimalnya 7, minimalnya 2. Berhasil ya teman-teman logikanya. Oke, kita coba inputkan sekali lagi angka 10. Angka ke 1 8, terus 5, kita ngacak aja ya. Oke, kalau kita jalankan ya, maksimalnya 9, minimalnya 3 gitu teman-teman. Oke, mungkin itu ya teman-teman pembahasan kita untuk mencari nilai maksimal dan minimal. Sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan kumpulan data, tapi kita belum ulas tentang teorinya, yaitu menggunakan array atau larik ya. Sementara kita seperti ini dulu, logika sederhana ya untuk mencari nilai maksimal minimal. Nah sekarang ada permasalahan nih teman-teman. Kalau bisa silakan kalian selesaikan. Istilahnya ini adalah PR ya teman-teman. Gimana caranya selain kita menampilkan nilai maksimal dan minimal, kita juga akan menampilkan ya nilai maksimalnya itu muncul di angka keberapa gitu ya. Jadi nanti muncul maksimal angka 9 itu berada di angka ke-9. Di sini ada dalam kurung angka ke-9. Minimal juga gitu. Di sini adalah nilai keempat, berarti di sini minimal 3 dalam kurung angka ketiga gitu. Silakan kalian coba-coba teman-teman. Oke, sementara seperti itu dulu teman-teman. Ini untuk skripnya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri untuk video kali ini. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.